Mentari pagi ini begitu cerah. Jam dinding menunjukkan pukul 7 dan aku bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Hari ini aku tidak ada kuliah pagi, tapi pagi ini aku akan ke perpustakaan untuk mencari referensi buku-buku untuk membuat tugas. Pak, ada buku manajemen internasional? Tanyaku kepada Pak Budi, petugas perpustakaan. Ada di rak 1 mas, di belakang, jawab Pak Budi. Bergegas aku menuju rak 1, dan ketika aku menuju sana, kulihat ada perempuan cantik, manis, imut, duduk sendirian, sedang mengetik di laptopnya. Aku berusaha mencari perhatiannya dengan mondar-mandir dan jalan di depannya. Sayangnya dia cuek sekali. Akhirnya aku beranikan diri untuk duduk di bangku sebelahnya yang kebetulan kosong. Tapi perempuan itu tetap gak peduli. Dia malah beranjak menuju rak 2 yang ada di seberangku. Dia kesulitan mengambil buku di rak atas. Akhirnya kesempatan itu pun datang. Aku bantu dia mengambil buku, dan akhirnya kami berkenalan. Andre, kataku sambil mengulurkan tangan untuk berkenalan. Kirana, jawabnya. Dia mahasiswi semester akhir yang sedang menyusun skripsi, dan aku adalah Andre, mahasiswa S2, jurusan manajemen. Sejak pertemuan pertama itu, aku jadi rajin ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dan tentu saja agar bisa bertemu dengan dia. Akhirnya kami mulai mengobrol, mengerjakan tugas bersama, sampai akhirnya, Kiran, biar kamu gak suntuk ngerjain skripsi, sore ini ngopi yuk. Ya, akhirnya aku beranikan diri untuk mengajak dia minum kopi bareng. Dan gak disangka-sangka, yaudah yuk, katanya. Aku sangat kaget, ternyata dia tidak menolak ajakanku. Sore pun tiba, perpustakaan tutup, dan kami pergi berdua ke coffee shop. Hari ini begitu cerah, secerah hatiku. Di sore itu, matahari tersenyum lebar dari arah barat. Senyumnya ditujukan kepadaku. Ya, walaupun di sana kami hanya duduk berhadapan-hadapan dan saling diam. Lalu tiba-tiba seorang pelayan datang menanyakan pesanan. Silakan mas, mau pesan apa? Ice hazelnut coffee, kataku. Sedangkan Kirana memilih untuk hot cappuccino. Dan sore itu kami habiskan untuk mengobrol satu sama lain. Tentang kuliahnya, dan juga tentang semua cita-citanya. 3 bulan telah berlalu. Semakin hari, aku semakin suka dengannya. Tapi aku tidak berani mengatakan langsung kepadanya. Dan akhirnya aku hanya berani mengirimkan pesan lewat email. Dear Kirana, sejak pertemuan yang pertama, aku selalu ingin mengenalmu lebih jauh. Parasmu selalu membayang-bayangiku setiap hari. Apakah ini pertanda aku jatuh cinta padamu? Jika iya, bolehkah aku memintamu untuk jadi pacarku? Love, Andre. Sejak kukirimkan email, aku tidak berani menghubungi Kirana melalui telepon ataupun WhatsApp. Sampai 1 minggu setelah aku kirim email, tiba-tiba dia mengirim pesan. Mas Andre, kemarin kirim email ya? Maaf baru baca. Begitu tulis pesannya melalui WhatsApp. Pesan yang begitu singkat dan padat. Setelah 1 minggu tidak ada kabar. Bahkan Kirana tidak membahas apapun tentang pesan yang kukirimkan lewat email. Sebenarnya aku tahu Kirana menolakku, tapi aku memberanikan diri untuk bertanya. Kirana, kita gimana? Tanyaku. Kita ini baru kenal 3 bulan mas. Apakah pantas kita bicara cinta? Kita bagaikan baru mengenal kulit-kulitnya aja. Begitu jawab Kirana. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi berani untuk menghubunginya.
6 bulan setelah penolakan itu, malam yang gelap diselimuti awan tebal berwarna hitam yang menandakan akan turun hujan deras. Aku duduk melamun di dekat jendela kamar sambil terus memikirkan Kirana. Aku mencoba bercerita dengan teman satu kosku, Ardi. Aku ceritakan semua cerita dan perasaanku tentang Kirana. Ardi mendengarkanku dan mengusulkan untuk mengabarinya sekali lagi dan untuk mengungkapkan perasaanku yang sebenar-benarnya. Sampai akhirnya aku beranikan diri untuk menghubunginya lagi. Hai Kiran, lagi apa? Tulisku melalui WhatsApp. Namun tidak ada balasan sama sekali. Tiba di suatu hari, 9 bulan setelah penolakan itu, aku mencoba untuk datang lagi ke perpustakaan setiap hari. Hingga aku berhasil bertemu dengan Kirana. Dan kali ini aku ungkapkan perasaanku sedalam-dalamnya. Namun tak disangka, Kirana menjawab, Mas Andre, setelah aku lulus kemarin, aku dapat beasiswa ke London. Dan aku sekarang lagi nyiapin berkas-berkas buat kesana. London? Berapa lama? Paling lama 3 tahun, Mas. Jawab Kirana singkat. Kapan berangkat? Tanyaku lagi. Besok Sabtu aku berangkat. Kirana pamit. Jawabnya sambil berjalan meninggalkanku. Aku hanya bisa duduk, terdiam, tertunduk. Langit terasa runtuh. Tak terasa air mata ini jatuh ke pipi. Aku tak menyangka, semakin dalam aku mengungkapkan, semakin jauh hati ini harus meninggalkan. Waktu berlalu. Tak terasa sudah 2 bulan Kirana berada di London tanpa kabar. Aku mencoba menghubunginya. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Dan aku coba terus berkali-kali untuk menghubunginya. Tapi tidak pernah bisa. Akhirnya aku coba untuk mengirim email. Dear Kirana, kalau kamu baca emailku, semoga kamu mau balas. Gimana kabarnya? Tugas-tugas lancar? Jaga diri ya di sana. Andre. Ternyata dapat balasan otomatis. Address not found. Your message wasn't delivered to because the address could be found or is unable to receive mail. Aku sangat bingung dan takut kehilangan Kirana. Tidak tahu lagi aku harus bagaimana. Keadaan inilah yang selalu aku takutkan. Jarak dan waktu yang memisahkan kita. Aku jadi cepat-cepat ingin menyelesaikan kuliahku dan sudah tidak betah lagi di Yogyakarta. Dan akhirnya aku menyelesaikan kuliahku, berangkat dengan pesawat Boeing 777 mengantarkanku menuju Jakarta meninggalkan Yogyakarta. Di Jakarta, perlahan aku mulai berdamai dengan keadaan. Tentang 1000 pertanyaan yang ada di kepalaku, tentang semua kabar yang tak terjawab, tentang Yogyakarta dengan ceritanya, dan semua tentang Kirana. Tiba-tiba ponselku bergetar, tanda ada WhatsApp masuk menyadarkanku dari lamunan. Ternyata dari Ardi, teman kosku ketika di Jogja. Kini dia bekerja sebagai asisten dosen di kampus. Piye kabar itu? Kata dia dengan menggunakan bahasa program Jogja yang artinya apa kabar. Baik, jawabku singkat. Aku tadi ngeliat Kirana datang ke kampus. Sepertinya dia ada urusan di kampus. Oh ya? Jawabku penasaran. Tapi dia datang dengan seorang cowok. Lanjut dia. Cowok? Kakaknya mungkin? Tanyaku penasaran. Bukan. Tadi juga udah aku tanya ke Kirana.
Itu pacarnya. Dan setelah kelulusan gelar masternya ini, Kirana akan menikah besok Sabtu. Kabar dari Ardi membuat hidupku semakin terpuruk. Sakitku saat ini bukan hanya tentang kepergianmu, tapi tentang siapa yang bersamamu saat ini. Pagi ini, rintik hujan menemani kesedihan. Hati ini terasa sangat perih. Seperti ada goresan luka dan hujan pun tak akan mampu mengobati luka yang begitu mendalam. Kirana, dengan siapapun kamu saat ini, semoga kamu bahagia bersama lelakimu dan dengan semua mimpi-mimpimu. Dan seandainya waktu bisa aku ulang kembali, aku memilih untuk tidak pernah mengenalmu.